Kalian mau buat usaha itu pasti pakai algoritma. Kalian mau minum air putih itu pasti pakai algoritma. Kalian mau mandi pun itu pakai algoritma. Yo, so what's up everybody? Ketemu lagi dengan gue Ringgana Gustavino and you're watching my vlog. Pada vlog kali ini gue pengen ngomongin tentang apa itu algoritma. Pasti kalian mungkin pernah ngedengar atau mungkin pernah tanpa sengaja atau disengaja dengar kata algoritma. Ya biasanya algoritma ini yang ngomongin itu antara programmer atau mantan programmer. Jadi orang yang non-programmer biasanya jarang banget ngomongin tentang algoritma. Algoritma itu biasanya identik dengan programming, programmer, coding, lalu komputer, dan lain-lain. Padahal enggak. Kalian tanpa sadar pun itu melakukan sebuah algoritma atau merencanakan sebuah algoritma. Jadi algoritma itu berasal dari kata algorithm yang definisinya adalah dalam bahasa Indonesia kumpulan aturan berurutan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan sebuah masalah. Nah, dari penjelasan itu mestinya udah jelas kalau semua orang itu pernah melakukan atau merencanakan sebuah algoritma. Algoritma ini dibuat oleh seorang ahli matematika, yaitu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Yang berasal dari Persia. Ahli matematika ini menciptakan cikal bakal dari programming atau pemrograman. Kalian mau buat usaha itu pasti pakai algoritma. Kalian mau minum air putih itu pasti pakai algoritma. Kalian mau mandi pun itu pakai algoritma. Contoh algoritma di luar pemrograman yang paling gampang itu adalah buku resep. Jadi buku resep itu dia punya kumpulan bahan-bahan, dan kumpulan langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau buku resep itu kan ada bahan apa yang diperluin, alat apa yang diperluin, lalu dari bahan dan alat itu dibuatlah langkah-langkah yang terstruktur untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya mau membuat nasi goreng, yang dibutuhin ada nasi, lalu kecap, lalu mungkin garam, merica, lalu wok mungkin atau panci, lalu spatula, dan lain-lain. Habis itu ada stepnya atau langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya mungkin langkah pertama, ya masukin minyak mungkin ke dalam pancinya atau woknya, lalu nanti ditunggu berapa lama sampai dia panas, lalu masukin nasi, lalu ya dicampurlah segala bahan dan lain-lain, akhirnya nanti jadi nasi goreng. Oke, jadi emang algoritma itu sangat amat sangat amat erat dengan pemrograman dan juga apalagi pemrograman komputer. Kenapa perlu algoritma untuk programming komputer? Karena yang udah gue pernah bilang di mungkin video yang udah lama banget, itu komputer itu adalah sebuah benda yang sangat bodoh. Sebuah benda yang ya mesti dibilangin lah, dan bilanginnya mesti clear dan step by step. Jadi dia nggak bisa kayak tolong buatin aplikasi kalkulator gitu. Itu dia nggak tahu aplikasi kalkulator itu apa, dan kita mesti define yang kita mesti kasih tahu dia sampai hal-hal kecil pun, seperti misal penjumlahan, lalu masukin data dari input orang, dari input user, lalu nanti nampilin, itu semua mesti programmer itu mesti ngasih tahu. Oke, jadi sebenarnya programmer itu sebelum dia ngoding, dia pasti mikirin dulu step by step atau gimana caranya ngebuat sebuah aplikasi atau ngebuat sesuatu yang memang pengen dibuat. Jadi biasanya kita kayak mungkin ada yang coret-coret atau mungkin ada yang ngebayangin di dalam kepala. Terus mungkin ada yang buat pseudocode. Pseudocode itu coret-coretan langkah-langkah tapi dalam bahasa dimengerti sama manusia gitu. Jadi belum ke bahasa pemrograman tapi bentuknya mirip bahasa pemrograman. Jadi contoh misal kita mau buat sebuah aplikasi kalkulator gitu. Kalkulator itu kan ada penambahan, penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengkalian, akar, mungkin pangkat, dan lain-lain. Nah itu kalau disamain di buku resep, jadi kita punya alat-alat kalau di buku resep. Kalau di pemrograman itu kita punya namanya variabel. Variabel ini adalah bahan atau alat yang kita butuhin untuk ngebuat aplikasi tersebut. Jadi nanti ada stepnya atau ada langkah-langkahnya. Misal
kita punya variabel namanya X dan variabel namanya Y. Pas user masukin 1, nanti variabel X itu sama dengan 1. Jadi kita nyimpen variabel X itu punya value 1. Lalu misal orang masukin tanda plus atau tanda positif, berarti kan itu penjumlahan. Jadi kita kasih tahu ke kita kasih tahu ke si komputer bahwa plus itu penjumlahan berarti artinya. Jadi nanti kita kasih tahu X itu sama dengan 1, lalu plus itu berarti penjumlahan. Lalu nanti pas user masukin angka kedua itu berarti Y, variabel Y. Jadi variabel Y nampung value misal 2 gitu. Nanti outputnya kita masukin Z. Kita punya variabel Z. Z sama dengan X plus Y. Berarti Z sama dengan 1 plus 2. Berarti Z nampung 3. Jadi nanti yang di output jadi 3. Ya, itu contoh gampangnya. Jadi ya contoh mudahnya untuk mungkin penjumlahan, tapi kan kita kayak punya perkalian, punya pengurangan, akar, lalu akar, lalu pangkat dan lain-lain, itu mesti di-define mirip-mirip kayak gitu ya, tergantung kebutuhannya ya. Tapi kalau kalian makin lama sering ngoding dan sering ngebuat project, lalu sering bug fixing dan lain-lain, itu lama-lama logic kalian pun makin kuat. Jadi kalau misalnya logic kalian makin kuat, itu kayak sebenarnya cuma ngulang-ngulang aja. Programming itu sebenarnya kebanyakan ngulang-ngulang, tapi masalahnya aja yang beda-beda. Jadi programming itu sebenarnya ada patternnya atau ada polanya kalau kalian udah sering. Jadi pasti langsung, ya misal dikasih tugas apa itu biasanya langsung ketahuan nih, gue mesti gini, gue mesti buat ini. Itu kalau kalian sering. Jadi ya samalah kayak bidang-bidang lainnya, semakin sering kalian lakukan ya semakin ahli lah kalian dan semakin di luar kepala lah mikirnya. Nah, jadi banyak yang nanya ke gua sebenarnya sebelumnya ya, kayak jadi programmer itu harus pinter matematika kah gitu. Karena ya kayaknya konotasi programmer itu orangnya mesti pintar, cepet cepet, cara berpikirnya cepat dan lain-lain. Sebenarnya dasar dari pemrograman itu bukan matematika, tapi dasar dari pemrograman itu adalah algoritma. Fundamentalnya itu adalah algoritma. Kalau kalian nggak bisa berpikir secara sistematis dan berpikir secara struktural, itu berarti mungkin kalian mesti melatih itu sebelum bisa menjadi seorang programmer, karena itu penting banget untuk pemrograman. Pemrograman itu sebenarnya simple, dia cuman urutan langkah-langkah agar komputer mengerti harus ngapain dan harus menghasilkan output apa. Jadi kalau ada orang yang bilang, lu kalau mau jadi programmer mesti jadi jago matematika lu. Iya, di kampus emang ada pelajaran matematika, kalkulus, tapi itu semua jurusan engineering juga perlu yang namanya kalkulus, dan itu emang suatu hal yang mutlak mesti dipelajarin kalau kalian pengen menjadi seorang engineer atau seorang yang berkutat di bidang teknik. Jadi kalau untuk matematika sendiri, untuk kalau kalian mau jadi seorang yang jago di bidang teknik atau engineering, itu emang perlu yang namanya matematika, of course. Tapi untuk pemrograman itu jarang banget kalian pakai rumus matematika, karena pemrograman itu lebih ke logic atau lebih ke cara kalian berpikir secara sistematis. Jadi kapan kita pakai matematika di pemrograman itu ya contohnya kalau kita mau buat aplikasi ya kayak tadi kalkulator, itu kita perlu tahu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, akar, dan lain-lain. Misal kita mau buat sebuah aplikasi untuk menghitung akuntan lah, untuk membantu akuntan menghitung urusan akuntan lah. Gua nggak begitu ngerti, cuman ya mungkin kayak pajak atau dan lain-lain itu kita bisa buat. Tapi kita nggak perlu ngerti rumusnya kayak gimana, kita bisa tanyain ke si orang akuntannya rumusnya apa aja. Jadi kita bisa menulis translate atau menerjemahkan rumus yang dibuat sama akuntan itu ke komputer biar komputer ngerti. Jadi intinya algoritma itu kalau kalian mau masuk pemrograman, kuatin di logic dan algoritma, karena algoritma itu benar-benar
apa ya, benar-benar sesuatu yang perlu kalian pelajarin dan kalian mengerti. Bukan bahasa pemrograman sebenarnya yang penting. Jadi yang penting itu lebih ke algoritmanya, karena kalau kalian udah ngerti algoritma, kalian ngerti apa ya, cara berpikir yang sistematis, itu bahasa pemrograman itu ngikut. Bahasa pemrograman itu satu dengan yang lain itu cuman beda sintaks namanya. Sintaks itu kayak bahasanya aja, yang beda cuman cara nulisnya aja. Tapi untuk apa ya, stepnya atau untuk algoritma atau sistematikanya itu semua sama. Jadi ya yang paling penting itu sebenarnya di dunia IT itu adalah algoritma. Ya, so thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan ya, kalau kalian suka bisa kalian share juga. Dan ya, peace